idza zaharat amaratu mauti qalbik ayyuhal murid fa 'alaika bi ihyaihi bi salasati asya. Apabila sudah nampak tanda-tanda kematian hati engkau wahai murid, maka mestilah engkau menghidupkannya dengan 3 perkara. Kalau kita mendengar yang tadi dirasa-rasa mati kada hati? Atau kritiskah parak mati? Nah, bila sudah muncul nampak tanda-tanda matinya hati engkau wahai murid, maka lazimilah, maka mestilah engkau menghidupkannya dengan 3 hal. Nah, menghidupkan ini ngalih orang mati dihidupkan. Menyigarakan nang garing jin lapah kita. Ini sawat mati. Nah, menghidupkannya itu pertama az-zuhdu fid dunya. Zuhud pada dunia. Zuhud pada dunia ini bukan artinya nang jadi bupati, ampih jadi bupati, kada. Nang sugih beri akan seluruh harta, kada. Zuhud pada dunia ini artinya apa? Tinggalkan sesuatu yang mencelakakan di akhirat. Napa-napa tadi? Hal-hal yang maulah kita celaka di akhirat, jangan lagi diurus nih tuh. Oh, pakaian ini nih, ini rancak maulah aku jadi sengsara. Pakaiannya maulah aku bikin aku sombong. Pakaiannya maulah aku agaknya. Nah, dijual, mengkulir memberi akan, jadi akan duit. Larang harganya, 4 juta, 5 juta harganya, atau puluhan juta harganya. Jual. Cari pakaian-pakaian yang kadang membuat sombong. Cari perhiasan yang kadang membuat sombong. Cari apa yang kadang membuat sombong. Jabatan, amun aku di jabatan ini kada kawa, kada maksiat nah. Soalnya aku ini ngalih. Ini duduk di jabatan yang kada kawa kada maksiat. Amun hendak hidup hati, tinggalkan jabatan itu. Mau kada mau. Kalau jabatan itu kada kawa kada maksiat. Ini ada orang pejabat tuh nang jabatan pasti maksiat, kada kawa kada maksiat. Udah kada maksiat diampi orang mau kada ampi. Nah, zuhud di dunia, hilangkan sesuatu nang membawa bahaya di akhirat. Jadi bukan menghabiskan seluruh harta, zuhud itu kada. Pilih mana-mana yang membuat kita celaka di akhirat, mana-mana yang maulah jadi dosa. Itu dulu. Yang kedua, al-istighal bi dzikrillah ta'ala. Nah, menghidupkan hati. Yang kedua, bekerja dengan zikrillah. Biasakan. Kalau perlu di meja gana-gana bismillahirrahmanirrahim, meja makan alhamdulillah, supaya ingat di muka WC bacaan masuk bacaan keluar, memakai baju ini bacaannya, baca remin, supaya selalu sibuk dengan zikir untuk menghidupkan hati. Al-istighalu bi dzikrillah wal ijtima' bi majalisil ilm wal zikir, dan berkumpul dengan majlis ilmu dan zikir. Turun majlis ilmu, majlis zikir, karena itu membantu menghidupkan hati. Yang ketiga, wasuhbatu ahbabillah ma'al adab bihim. Yang ketiga, menghidupkan hati itu adalah bakawan lawan orang-orang yang dikasihi Allah, bakawan dengan kekasih-kekasih Allah, serta beradab dengan mereka. Nah, 3 hal itu. Bila kita kawa melaksanakan 3 ini, maka hati yang sudah mati tadi akan menjadi hidup kembali. Jauhkan, tinggalkan, hilangkan barang-barang, benda-benda apapun yang menyebabkan kita jadi dosa. 1. Yang kedua, perbanyak zikir, terutama dalam hal keadaan-keadaan yang kita dituntut untuk berzikir.
Yang ketiga, bersahabat, berkumpul dengan orang-orang yang dikasihi Allah serta beradab dengan mereka. 3 hal itu. Mengetahui orang itu kekasih Allah atau kada. Kita nak mencari kawan nih, nak membaiki hati, nak menghidupkan hati, membuangi yang tadi sudah dibuangi, yang dosa sudah dibuangi, berzikir sudah aktif bagus, berkumpul dengan majelis ilmu sudah, tinggal lagi hendak bersahabat, hendak dekat dengan kekasih Allah. Kayak apa orang yang dimaksud kekasih Allah ini? Nah, secara zahir ada 5 hal alamat. Bila 5 hal ini pada seseorang itu ada, pegang orang itu, dekati orang itu, kawani. 1, alimun abid. Orang ini berilmu, beribadah. Berilmu, beribadah. 1 itu. Mun ilmunya tinggi, kada bisa membayangan, jangan dikawani. Ketinggian ilmu. Alimun abid, orangnya berilmu, beribadah. Sembahyang mau. Yang kedua, sakhiyun, pemurah. Orangnya berilmu, beribadat, pemurah. Mengkikir lain juga, lain kekasih Allah. Yang ketiga, pemaaf, tidak pemarah. Pemaaf, tidak pemarah. Yang keempat, tidak mengekali satu perbuatan maksiat. Kadang mengekali satu perbuatan maksiat. Amun maksiatnya berganti-ganti, kadang jadi soal. Ini kadang mengekali satu perbuatan maksiat. Amunnya mbahnu maksiat ini ampe maksiat itu pulang digawinya, bentuk maksiat yang sebuting pulang itu kada jadi soal. Tapi kalau menatap satu maksiat, nah ini lain kekasih Allah. Nah, yang kelima, qalilul kalam, sedikit bicara. Sedikit bicara. Ini 5 tanda zahir, tanda yang zahir bagi kekasih Allah di muka bumi ini. Nah, bila ada macam itu, kawani itu, maka ini akan menghidupkan hati. Di samping tadi banyak berzikir dan membuangi, menghilangkan hal-hal yang membuat jadi dosa. Para muhibbin rahimakumullah, apabila sudah kita berkumpul dengan orang-orang yang dikasihi Allah ini, maka mesti kita menjaga adab dengan mereka. Karena bila kita kadang menjaga adab dengan mereka, bukan manfaat yang kita dapat, justru mudarat. Justru mudarat. Kenapa? Karena orang-orang yang dikasihi Allah ini, orang-orang yang dikasihi Allah, orang-orang yang sangat diperhatikan Allah. Kalau kita sakiti, Allah yang langsung turun tangan. Nah, dalam kitab seringkali disebut kekasih Allah itu seperti anak-anak harimau. Kalau anaknya diganggu, walaupun anaknya kada melawan, mamanya nang abut melawan akan. Nah, jadi berteman, bersahabat dengan orang-orang yang dikasihi Allah ini ma'al adab, serta adab. Nah, apa adabnya? Pertama, antanzura ilaihim bi'ainil mahabbati wal ihtiram. 1, memandang mereka itu kekasih Allah dengan pandangan cinta dan menghormati. 1. Yang kedua, antuhsinal dhanna bihim, bahwa berbaik sangka dengan mereka. Berbaik sangka dengan mereka. Misal mereka ada berbuat apa-apa, baik sangka. Kenapa sih jin kayak itu? Nak ada mau berbaik sangka. Barangkali sirin ada ilmunya, barangkali sirin ada hukumnya yang kita kada tahu. Mudah. Yang ketiga, an la ta'tarida ilaihim, jangan mengeritik mereka. Kenapa nggak itu? Kada kawa, nah itu kada kawa bakawan sudah. Jangan mengeritik mereka. An la ta'tarida ilaihim, jangan mengeritik kepada mereka.
Yang keempat, antakhdumahum, bahwa engkau berkhadam kepada mereka. Berkhadam ini artinya apa? Berkhidmat. Berkhidmat itu membantu mereka. Sekurang-kurang membantu apa? Kadang membebani mereka. Itu sudah berkhidmat. Sekurang-kurang berkhidmat itu kadang membebani mereka. Cukup. Ibaratnya kadang kau membantu tenaga, kadang kawa membantu duit, kadang kawa membantu pikiran, kadang kawa. Jangan memuyaki barang. Jangan memuyaki. Jangan mariputakan. Yang kelima, antuhibba man ahabbahum wa man ahabbuh, mencintai orang-orang yang cinta kepada mereka dan mencintai orang-orang yang mereka cintai. Mencintai orang-orang yang cinta kepada mereka kekasih Allah dan mencintai orang-orang yang mereka cintai. Amun gak kasih sidin dimusuhi, kada kawan itu. Atau orang yang sayang lawan sidin dimusuhi juga, kada kawan juga. Mesti cinta kepada orang yang cinta kepada kekasih Allah dan mencintai orang-orang yang dikasihi mereka. Yang keenam, antad'u walahum, bahwa engkau doakan bagi mereka itu. Doakan agar mereka dipelihara Allah, dilindungi Allah, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Doa kita kepada kekasih-kekasih Allah tadi. Nah, bila 6 perkara itu kita berteman, kita bersahabat dengan kekasih Allah, maka segala apa yang Allah berikan kepada mereka, kita dapat bagian yang sama, walaupun kita guring. Malam kita guring, nah sidin beribadah, sidin beribadah. Apa yang sidin dapat, kita dapat. Asal bujur-bujur bergabung dengan mereka-mereka itu dan menjaga adab dengan mereka. Ini ia nang almar'u ma'aman ahab, seseorang itu nanti di akhirat beserta orang yang dia cintai. Nah, itu maksudnya. Walaupun dalam dunia amalnya kada sama, tapi karena inya cinta bisa tergabung kayaknya di sana. Nah. Jadi untuk menghidupkan hati, pertama tadi membuangi perkara-perkara yang membuat dosa. Yang kedua, menyibukkan diri dengan zikir. Yang ketiga, bersahabat, berkumpul dengan kekasih-kekasih Allah serta menjaga adab dengan mereka. Nah, bila mana 3 hal itu ada pada diri kita, maka hati kita yang mati akan kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.